lelaki yang bisa adil, yang hanya bisa adil itu menurut saya hanya Rasulullah. Kalau kayak Sukron nggak bisa deh. Gak tahu Ustaz. Jalil. Apalagi Ustaz. Ya kalau saya sebagai wanita ya tetap Nggak ridho. nggak pengen. Apa alasan yang menyebabkan nggak ridho? Ya saya nggak mau kasih sayang suami saya berbagi. Cindy. Ini jari apa sih? Asal nama saya Mufla Urbananda, saya asalnya dari Sidoarjo. Menurut saya poligami itu boleh karena di Indonesia sendiri itu juga ada peraturan yang memperbolehkan poligami selama si istri pertama itu mengizinkan sang suami untuk nikah lagi gitu. Jadi kalau saya sendiri sih nggak ridho, tapi kalau dari pandangan Islam ataupun di hukumnya Indonesia itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya kalau saya sebagai wanita ya tetap nggak pengen. Apa alasan yang menyebabkan nggak ridho? Ya saya nggak mau kasih sayang suami saya berbagi. Oh, berarti tidak mau dibagi. Iya, Oke. syukran. Nama saya Rosma Cindy Pramesti, asalnya Magetan. Menurut saya poligami itu boleh-boleh saja karena dalam Islam memperbolehkan, bahkan Rasulullah beristri lebih dari satu juga. Tapi kalau menurut saya pribadi poligami itu ya saya kayak setuju sama Ica, saya tidak ridho karena menurut saya lelaki yang bisa adil, yang hanya bisa adil itu menurut saya hanya Rasulullah. Kalau kayak Sukron nggak bisa deh. Gak tahu Ustaz. Jalil. Apalagi Ustaz. Ya menurut saya kalau misalkan lelaki itu minta poligami, belum tentu dia bisa berlaku adil. Mungkin dalam hal untuk menghidupi seorang istri mungkin saja dia mampu, tapi menurut saya untuk kasih sayang, untuk seperti itu menurut saya Nggak bisa. menurut saya ya. Oke. Udah? Perkenalkan, nama saya Nurmaya Agustin, asal saya dari Banyuwangi. Kalau menurut saya sendiri tentang poligami itu memang diperbolehkan dalam agama Islam. Terus di negara kita juga diperbolehkan karena ada juga seorang laki-laki itu beristri lebih dari satu. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya masih belum masih nggak terima kalau seandainya adanya poligami karena nanti kasih sayangnya itu bakalan terbagi-bagi, nggak hanya ke saya tapi karena saya masih belum setuju tentang adanya poligami, meskipun poligami itu sudah boleh dalam Islam dan negara. Terima kasih. Nama saya Nuri Dandayani asal dari Tuban. Menurut pandangan saya mengenai poligami, seperti yang teman-teman saya katakan bahwa poligami diperbolehkan oleh negara maupun agama. Ya, tetapi sebagai wanita, ya saya tidak setuju dengan adanya poligami karena bisa jadi istri pertama itu bilang ikhlas, tetapi dalam hatinya belum tentu ikhlas. Dan ya itu sang suami belum tentu juga bisa membagi kasih sayangnya atau menghidupi keluarganya dengan baik. Ini sini. Iya, aku lebih jawaban pas anak kabel loh. Udah bisa. Ya udah. Perkenalkan, nama saya Cindy Almira Isa Regina Santi dari Magetan. Menurut saya poligami itu boleh di Islam maupun di negara kita di Indonesia sendiri itu diperbolehkan poligami. Sebagai ya kayak kita kaum wanita itu emang nggak setuju dengan poligami tersebut karena nggak mau kasih sayang itu dibagi dan nggak mau ya makanya gitu Pak. Ya. Ditanyain lagi apa?
Udah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nur Agustista Wulandari. Ya, Dari? dari Banyuwangi. Mhm. Begini Ustaz, ya mungkin jawaban saya sama lah dengan mbak-mbak yang tadi sudah menjawab pertanyaan yang sebelumnya itu. Mhm. Bahwa di Indonesia sendiri diperbolehkan untuk berpoligami. Di Islam pun juga sedemikian rupa. Tapi menurut saya pribadi sebagai seorang perempuan saya Ya. tidak ikhlas dengan adanya poligami itu. Karena apa Ustaz? Karena pasti nanti ada yang mungkin tidak ini Ustaz, apa namanya, tidak terpenuhi mungkin kasih sayangnya, atau mungkin menurut saya enggak lah Ustaz, jangan berpoligami lah menurut Jangan saya. berpoligami. Iya. Oke. Ada yang nambah? Udah. Kita bicara tentang mahar. Di beberapa daerah itu ada besaran mahar yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan orang itu enggan untuk kemudian menikahi sejauh. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Kamera action. Kalau pendapat saya, kalau ditanya tentang mahar itu besar, normal atau tidak, dan itu bisa dianggap apa ya? Bisa diterima atau tidak, bagi saya bisa. Karena apa? Memang kalau kita lihat dari segi keislaman ya, kalau kita lihat dari segi agama kita sendiri, memang semakin sedikit maharnya seorang perempuan itu, atau semakin perempuan itu semakin mempermudah si orang laki-laki dalam proses pemberian maharnya, memang semakin baik. Tapi kan kalau kita lihat dari konteks sekarang dengan banyaknya kebutuhan, terus itu dengan ditambah lagi dari budaya masing-masing, seterus itu dari tradisi masing-masing, saya rasa itu sesuatu yang sah-sah saja gitu. Soalnya di beberapa daerah juga, khususnya di daerah saya di Kabupaten Mandailing Natal, namanya di Sumatera Utara itu, proses dari pemberian mahar itu biasanya memang dilihat dari tingkat strata atau pendidikan dari seorang perempuannya. Jadi karena saya juga dari basic sudah mengetahui dari gimana caranya prosesnya pemberian maharnya di kampung, setelah itu gimana caranya nanti pihak laki-laki di dalam rangka melakukan acara tersebut. Jadi saya kalau melihat tentang mahar yang besar di sini, saya tidak terlalu heran gitu. Jadi saya menerima, dan mungkin dari teman-teman juga banyak perspektif lain, tapi kalau dari saya sendiri mungkin cukup itu sih. Tak masalah. Oke. Nama saya Aziz dari Lombok. Kalau ditanya mengenai besar dan tidaknya mahar, saya ada dua pendapat. Yang pertama, saya setuju mengenai besarnya mahar, karena tergantung dari perempuannya. Seandainya kalau perempuan yang kemudian mempunyai pendidikan atau pengetahuan yang luas, maka sah-sah saja seandainya kalau ia meminta mahar yang banyak. Karena kalau kita melakukan pernikahan dengan orang yang tepat, memiliki pendidikan yang bagus, maka yang rumah tangga itu menurut saya bisa terjalin dengan baik. Tapi seandainya kalau perempuan itu kemudian keadaannya begini, pendidikannya nggak ada, cek-cekan dan lainnya, kemudian meminta mahar yang tinggi, menurut saya kurang pas dengan harga perempuan tadi. Kalau dibahas mengenai gimana dalam pandangan perspektif Islam, memang mahar itu besar dan tidak, bukan diukur dari besar dan tidaknya, tapi diukur dari menyusahkan atau tidaknya. Seandainya kalau itu besar dan tidak menyusahkan bagi pihak laki-laki, ya sah-sah saja. Akan tetapi sampai menyulitkan sehingga tidak terjadinya pernikahan yang seharusnya terjadi, maka ya saya tidak sependapat dengan hal itu. Benar tadi yang dikatakan oleh saudara kita yang di sebelah. Pada zaman dulu juga mahar kan kayak Ali menikah itu kan sampai menjual baju besi, kemudian digunakan sebagai mahar kepada putrinya Rasulullah. Kemudian mahar ini juga kan sudah disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisa sadaqatihinna nillah. Jadi berikanlah mahar kepada perempuan yang akan engkau nikahi dengan kesukarelaan.
Jadi kalau itu rela dari pihak laki-laki ya sah-sah saja. Selain dari faktor itu, di daerah saya juga khususnya ada faktor bangsawan dan tidaknya. Di mana? Daerahnya mana? Daerah Lombok. Kalau daerah Lombok itu bangsawannya terkenal dengan kalau perempuan itu baik, kalau laki-laki itu lalu. Biasanya kalau kita mau menikahi perempuan berlatarkan bangsawan, maka biasanya maharnya lebih tinggi karena status sosial dari masyarakat tersebut. Tidak berstatus bangsawan ya maharnya biasa-biasa saja, standar lah karena faktor sosial dan mungkin itu saja. Oke, super sekali. Kenalkan, nama saya Maulana Mani, asal dari Lampung. Kalau menurut Lampung saya, juga ini terkenal ini. Kalau menurut saya itu dari pandangan besar kecilnya mahar itu ya sama sih, pendapat saya sama kayak saudara saya. Kalau bidang status sosial atau pendidikannya itu lebih tinggi, ya sah saja itu apa namanya mahar itu nominalnya lebih tinggi. Tapi kalau tadi yang dikatakan Pak Mawazi itu katanya apa namanya status sosialnya lebih maksudnya lebih rendah itu kalau minta nominal nominal mahar tinggi itu menurut saya juga nggak relevan kan. Terus kalau dilihat dari sudut pandang perspektif Islam itu ya apa ya, mahar itu tidak memberatkan, sesuai kemampuannya laki-laki. Itu aja. Udah. Saya Sofyan Nur Rahman, terkait dari Madiun. Pertama, kalau dari sisi hukum sendiri, baik hukum Islam maupun hukum positif, memang nggak ada pembatasan terkait nominal dari mahar itu sendiri. Jadi dari sisi sini bisa dikatakan bahwasanya jumlah setinggi apapun itu diperbolehkan. Yang kedua, bahwasanya memang di daerah-daerah tertentu merupakan suatu adat atau kebiasaan. Jadi kalau dari kaidahnya bahwasanya memang suatu kebiasaan bisa dijadikan hukum, tapi hal itu hanya berlaku di daerah tertentu itu saja. Nah, jadi menurut saya terkait mahar itu memang baik. Jadi bentuk adanya mahar kan merupakan bentuk penghargaan seorang lelaki pada perempuan, bukan bentuk pembelian lelaki pada seorang wanita. Jadi ketika nominalnya lebih tinggi itu baik saja, jadi bentuk penghargaan kita terhadap wanita. Tapi kalau di sisi lain agama mengatur adanya kaidah-kaidah bahwasanya dalam meminta mahar itu tidak boleh memberatkan seorang laki-laki, dan dalam memintanya memberikannya harus penuh kerelaan. Perkenalkan, nama saya Nur Malik Abidin, saya dari Kediri. Berbicara masalah atau mahar, memang di daerah saya itu tidak memberatkan para si lelaki untuk memberikan mahar. Tapi ketika berbicara tentang pernikahan khususnya di daerah-daerah tertentu, di mana pernikahan tersebut menggunakan sistem uang panai, di mana itu dengan nominal yang tinggi. Kalau menurut saya itu boleh-boleh saja, karena apa? Pernikahan yang ada di daerah-daerah tertentu itu menggunakan hukum adat, dan di mana di Islam sendiri cuma tidak, peraturannya tidak memberatkan si lelaki, dan tidak ada, kan cuma itu, tidak ada larangan khusus untuk memang tidak boleh memberatkan, kan cuma itu, dan itu kan menggunakan hukum adat di daerah sana. Kalau menurut saya itu boleh-boleh saja. Soalnya gini, di agama kita itu tidak memberatkan mahar itu tersebut. Jadi kalau dari Sumeneb, nah jika berbicara tentang mahar tinggi dan seorang laki-laki terhadap si perempuan, saya kurang setuju jika pemberian seorang laki-laki atau mahar itu lebih tinggi